Abu Khatmil Aulia. Jadi buku penutup para wali gitu kira-kira. Ada sedikit cerita menarik ini, Bang Sahal. Tirmidzi ini punya dua orang sahabat. Oke. Dan mereka bertiga tadinya mau pergi keluar kota untuk menuntut ilmu. Tetapi kemudian ibunya yang sudah tua ngomong sama Tirmidzi, kata dia, "Anakku, kepada siapa nanti kau titipkan saya?" Akhirnya dia urungkan niatnya sampai suatu waktu dia di makam lagi sedih, tiba-tiba muncul seorang tua yang berkata, "Maukah kamu aku ajari setiap hari?" Kata dia, "Maulah." Akhirnya sampai 3 tahun dia baru sadar bahwa orang yang mengajari dia selama ini adalah Nabi Khidir. Jadi apa yang mau kita bicarakan, pemikiran Tirmidzi ini adalah pemikiran dari Nabi Khidir sebenarnya. Nggak main-main sebenarnya kita bahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Sadra TV, berjumpa kembali bersama kami dalam podcast untuk mengulas, membedah buku Warisan Agung Tasawuf, mengenal karya besar para sufi yang diterbitkan oleh Sadra Press. Nah, pada episode kedua kali ini kita akan bahas satu karya sufi yang berjudul Kitabu Khatmil Aulia atau buku penutup para wali. Nah, buku ini ditulis oleh seorang sufi kelahiran Al-Tirmizi ya, kalau tidak salah, pada tahun 820 dan wafat pada tahun 935 Masehi. Nah, sufi ini punya nama lengkap yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Hasan Al-Hakim At-Tirmizi, yang kalau kita singkat dengan sebutan populernya yaitu Al-Hakim At-Tirmizi. Nah, beliau ini adalah sufi generasi perintis yang sangat unik dan sekaligus saya kira cukup menarik untuk kita kaji ya. Beliau inilah Al-Tirmizi inilah tokoh sufi pertama yang menginisiasi sebuah gagasan yang kita kenal dengan kemanunggalan atau Tuhan dengan hambanya. Untuk mengkaji maksud saya lebih jauh, kita bahas, telah hadir bersama kita narasumber tetap kita ya, Ustadz Fakhrudin Mukhtar. Assalamualaikum Ustadz Fakhrudin. Waalaikumsalam Ustadz Sahal. Jangan ngomong Ustadz. Kita ini bukan Ustadz, kita ini host. Kita hanya ini aja ini. Ustadz bisa dinarsum, bisa juga host. Oh gitu ya, oke. Ya paling tidak seorang guru lah ya. Iya, betul. Tapi definisi Ustadz ke antum kayaknya beda ini, maksud saya ya. Oke. Siap. Baik Ustadz Fakhrudin. Nah Ustadz Fakhrudin, kemarin kita udah bahas satu karya sufi ya. Sufi yang ditulis oleh Al-Muhasibi ya. Ar-Ri'ayah itu. Ar-Ri'ayah li Hukukillah. Nah, di episode kedua ini kita masih membahas sebenarnya lanjutan dari buku Warisan Agung Tasawuf ini. Cuman kali ini kita bahas karya yang berbeda dengan tokoh penulis sufinya yang berbeda. Yang kita akan bahas yaitu Al-Tirmizi. Tirmizi ini biar kawan-kawan jangan mungkin salah paham ya, karena ada tokoh Tirmizi lain yang populer mungkin bagi teman-teman. Jadi Tirmizi, kalau kita sebut Tirmizi, bayangan teman-teman ini kan umumnya adalah seorang ahli hadis yang kita kenal sebagai Imam Tirmizi. Imam Tirmizi dengan kitab Sunan Tirmizi. Nah, ini tokoh yang berbeda teman-teman sekalian. Kalau At-Tirmizi ini dia justru lebih di dunia sufi, di dunia tasawuf. Sekalipun mereka kurang lebih sezaman sebenarnya. Kalau saya tidak salah, kalau Hakim Tirmizi ini 820, sementara Imam Tirmizi itu 825. Jadi cuma sekitar 5 tahunan. Ya, sahabat lah ya. Sezaman ya. Seangkatan sama-sama ya. di Tirmizi ya lahirnya. Dan Hakim ini adalah gelarnya. Jadi kalau kemarin misalnya ya Al-Muhasibi gelarnya Tirmizi Hakim. Ya, karena dia dianggap
memiliki kemampuan membuat ilmu hikmah ini bisa dipelajari secara sistematis, lebih membumi, dan memang dia adalah perintis penjelasan tasawuf secara rasional Dan filosofis coraknya. Iya, makanya kemudian coraknya filosofis. Nah, karya yang akan kita bahas kali ini tentang kewalian ini sebenarnya. Konsep kewalian. Berat. Nggak berat sih, karena yang saya ajak ngomong ini seorang wali. Boleh. Ya, nah, karya kitabnya itu yang akan kita bahas itu judulnya Kitabu Khatmil Aulia. Jadi buku penutup para wali gitu kira-kira. Ada sedikit cerita menarik ini, Bang Sahal. Jadi beliau Tirmidzi ini punya 2 orang sahabat. Oke. Dan mereka bertiga tadinya mau pergi keluar kota untuk menuntut ilmu. Tetapi kemudian ibunya yang sudah tua ngomong sama Tirmidzi, kata dia, "Anakku, kepada siapa nanti kau titipkan saya?" Kata ibunya. Mendengar ibunya ngomong begitu, Bang, akhirnya dia urungkan niatnya sampai suatu waktu dia di makam lagi sedih. Ada yang mengatakan itu makam ibunya sudah meninggal. Dia sedang sedih meratapi nasib. Dia berpikir bahwa 2 teman saya ini sudah begitu sukses, bisa menuntut ilmu sampai keluar, sementara saya di sini terjebak dalam kebodohan. Tetapi di saat itu tiba-tiba muncul seorang tua yang berkata, "Maukah kamu aku ajari setiap hari sampai kemudian kamu secara singkat bisa lebih hebat dari 2 saudaramu, temanmu yang pernah menuntut ilmu?" Kata dia, "Maulah." Akhirnya berapa tahun itu belajar itu, Bang, sampai 3 tahun dia baru sadar bahwa orang yang mengajari dia selama ini adalah Nabi Khidir sendiri. Jadi apa yang mau kita bicarakan, pemikiran Tirmidzi ini adalah pemikiran dari Nabi Khidir sebenarnya. Nggak main-main sebenarnya kita bahas ini. Sekarang apa definisi walayah atau kewalian menurut At-Tirmidzi ini? Iya, kalau yang digambarkan At-Tirmidzi tadi, walayah yang memang kaitannya dengan kitab Khatmul Aulia ini, walayah ini hubungan kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya. Ini konsepnya walayah. Nanti ada kaitannya dengan makomat. Kalau makomat bicara tingkatannya. Tingkat kedekatannya ya. Tingkat kedekatannya, levelnya. Levelnya lah ya. Cuma nanti kita bahas belakangan ini ya kan. Ini grade-nya. Kalau ini dia cuma menggambarkan bahwa ada hubungannya. Bagaimana hubungannya? Ini yang nanti kita akan bicarakan. Nah, orangnya disebut wali. Walayah, kewalian, orangnya disebut wali. Relasi hubungan hamba kepada Tuhan ini bentuknya apa? Nah, setidaknya ada 3 yang digambarkan di sini sebagai relasi antara Tuhan dengan hamba. Satu, bentuknya ar-riayah, pemeliharaan. Iya. Kemudian yang kedua ada dalam bentuk inayah, pertolongan. Inayah. Terus satu lagi dalam bentuk mawaddah. Cinta kasih. Ya, cinta kasih. Nah, terkait riayah ini mungkin kita jadikan sampel pembahasan contoh karena ini relate banget dengan pembahasan kita sebelumnya. Ya. Nah, ini riayah. Riayah ini waktu itu kalau itu kita ingat pada waktu Al-Muhasibi. Ya. Riayah Al-Muhasibi ini kita menceritakan bagaimana pada mulanya Al-Muhasibi ini melakukan muhasabah, berusaha memelihara dirinya dari segala bentuk hawa nafsu sampai kemudian Allah yang memelihara dia. Dimana apa kalau istilahnya bangsa waktu itu dia punya detektor ilahiyah. Detektor ilahiyah. Kalau dia mau makan makanan tiba-tiba uratnya ini kan kaku nggak bisa bergerak. Kalau tengkorak nggak bisa ditenggelam. Nah, ya kan. Nah, secara teoritis itu justru dijelaskan di sini. Jadi ar-riayah itu ada 2. Satu riayah minal abdi. Kemudian yang kedua itu riayah ilahiyah. Ya. Jadi riayah minal abd ini maksudnya adalah dari pemeliharaan ya, memelihara dari hamba. Pemeliharaan dari hamba ini adalah itu yang dilakukan ketika misalnya seorang sufi atau seperti muhasibi dia berusaha menjaga dirinya dari segala mujahadah itu mujahadah dan riyadoh itu upaya-upaya dia untuk yang disebut sebagai riayah minal abd, sebagai pemeliharaan dari hamba. Nah, sampai di level tertentu di mana Tuhan tertarik dengan yang dia lakukan, maka kemudian Tuhan yang kemudian mengambil alih, disebut sebagai riayah ilahiyah. Tuhan yang ngambil dia,
Tuhan yang kemudian menjaga dia, memelihara dia. Nah, artinya kalau kayak gitu tadi definisi kewalian ya, dengan tadi adalah melahirkan tadi 3 kata kunci itu, ya kan? Al-mawaddah, ar-riayah, kemudian inayah, ya, pertolongan itu tidak semata-mata hubungan interaksi antara hamba dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhannya ya, tapi ada aspek tadi karunia gitu ya tadi. Betul. Tadi ada apa? Aspek karunia. Yang antum bilang ar-riayah ilahiyah. Ilahiyah, sorry. Ar-riayah ilahiyah. Oke. Artinya kewalian ini tidak hanya pada aspek dari sisi riayah abad tadi ya. Iya, enggak. Dari ikhtiarnya lah. Enggak. Ikhtiar seorang hamba, tapi juga ada aspek dari anugerah Tuhan ilahiyah. Malah peran itu yang sebenarnya sejujurnya itu yang paling besar dari Tuhan. Kenapa? Karena ketika seorang hamba punya keinginan untuk memelihara diri, niat di hatinya saja itu kan sudah digerakkan Allah. Itu kan sebenarnya Allah gerakkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakanmu dan apa yang kamu lakukan. Kan ayatnya kan menyatakan begitu. Artinya sejak antum berniat saja itu sudah peran Tuhan di situ. Oke, saya kasih benih-benih niat. Siapa di antara kalian yang lebih serius? Gitu loh misalnya, kurang lebih gitu. Jadi kalau bicara campur tangan Tuhan, sejak awal pun sudah campur tangan Tuhan. Nah, di sisi lain kalau kita baca ini dalam buku ini kan At-Tirmizi juga membagi wali itu 2 macam. Ya, benar. Yang dia sebut wali ammah dan khassah. Gitu. Khassah, betul. Nah, ammah itu saya juga kaget itu baca. Kayaknya kira-kira gue wali ammah aja nggak masuk. Dia bilang, At-Tirmizi bilang begini, yang disebut wali ammah itu, wali umum, adalah mereka orang-orang soleh, orang yang percaya mengimani segala apa yang dibawa oleh Rasul dan Nabi, ya kan? Terus menjauhi segala maksiat, dosa, perintahnya, menjauhi larangannya. Itu juga disebut wali. Ya, betul. Meskipun saya mikir, gue kayaknya kategori wali umumnya nggak masuk gitu. Nah, yang menarik yang kedua, dia menyebut wali khosoh ini. Nah, wali khosoh adalah seorang hamba yang dekat dengan Tuhan, gitu kan, dan senantiasa selalu merasakan kehadiran Tuhan berkat karunia-Nya. Berkat karunia. Betul. Jadi ada kata kunci, ada intervensi peran Tuhan di situ. Ada peran Tuhan. Nah, yang saya mau tanya kemudian, apa yang bisa kita jelaskan dari wali khosoh ini dari wali ammah tadi? Ya. Jadi Bang Sahal sebenarnya lebih spesifik sebelum ke penggunaan kata walinya adalah kewaliannya dulu. Jadi klasifikasi kewalian sebenarnya itu yang digunakan di awal itu. Kewalian umum dan kewalian khusus. Nanti orangnya disebut wali karena masing-masing rupanya ada istilah yang berbeda. Nah, kewalian umum yang tadi Bang Sahal sebut sebagai walayah ammah, ada satu kata kunci di situ yang perlu ditekankan, yakni memegang teguh tauhid. Makanya nanti ketika dikaitkan dengan makomat, muwahhidun itu di muwahhidun. Dia itu levelnya di muwahhidun. Ya kalau muwahhidun kita oke lah. Muwahhidun itu berat. Muwahhidun itu berat. Ya muwahhidun dalam artian la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu oke lah. Di tahap lidah. Tetapi di tahap hati dan perbuatan itu berat. Ketika kita masih ragu besok kita masih bisa makan, itu sudah meragukan sebenarnya. Berat. Tapi kita masuk ke khassah karena ini yang menarik yang seperti tadi Bang Sahal sampaikan. Nah, walayah khassah, kewalian secara khusus, walayah khassah ini memang di dalamnya itu dia mulailah bermacam-macam. Mulai setidaknya ada 2 jalan menuju itu. Tapi sebenarnya jalan yang dimaksud ini adalah caranya. Ya, jadi ada 2 cara menempuh kewalian ini. Satu itu dia menempuh dengan yang disebut sebagai jalan perjuangan yang benar. Kalau di situ diterjemahkan Tariqatus sidq. Tariqatus sidq. Ya betul. Jadi tariqus sidq ini adalah jalan perjuangan yang benar, bagaimana dia bersungguh-sungguh mendorong, kalau disebutnya sebagai mendorong menghindari dorongan-dorongan rendah. Kalau istilahnya pada yang kurang lebih yang dimaksud ya murahan.
hawa nafsu lah sebenarnya sebenarnya. gitu. Lebih mudah kalau kita pahami. Nah, itu yang dipilih pertama. Nah, tapi ada yang kedua, yakni orang yang mendapat jalan anugerah. Thariqul minnah. Ya, itu Thariqul minnah ini dia yang memang dikasih tiket langsung sama Tuhan. Dia dikasih jalan langsung sama Thariqul Tuhan. minnah itu ya. Thariqul minnah. Nah, inilah yang kemudian melahirkan klasifikasi wali masing-masing. Nah, kenapa tadi saya katakan ke Bang Sahal bahwa kita perlu sedikit ambil jarak membedakan Antara kewalian kewalian dengan wali. wali. Karena satu jalur kewalian ini bisa melahirkan dua jenis wali. Ditarik Menarik. ya. Tariqus Sidq lahir dua jenis wali. Ini disebut nanti wali haqqullah dan waliullah. Nah, di Tariqul minnah lahir lagi juga dua wali. Wali mujtahid dan wali majzub. Menarik sekali tadi klasifikasi. Jadi tadi saya ulang ya. Oke, siap. Biar pemirsa ini juga nggak Oke. terburu-buru kita. Oh, iya, betul. Jangan kita doang yang paham. Iya, betul. Kasihkan. Iya kan? Jadi ada pertama konsep kewalian itu, walayah itu. Iya, Nah, baik. dari walayah ini melahirkan lagi ya itu tadi yang disebut wali, Iya. macam kan. Iya. Nah, dari amma, kewalian amma umum, kemudian khusus. Iya. Nah, wali khusus ini kemudian melahirkan lagi itu Dua jalan. dua jalan. Iya, betul. Jalan pertama yang disebut jalan yang benar itu Iya, atau betul. thariqus sidqi Iya, betul. itu. Yang kedua adalah thariqul minnah itu, Iya, betul. Jalan anugerah. Jadi thariqus sidqi ini adalah hasil upaya lah seorang hamba. Betul. Ya, Betul. bagaimana dengan atau apa riadoh, mujahadah, terus Betul. upaya pokoknya mendekatkan diri, mensucikan diri semurni mungkin gitu Ya. kan. Ada upaya ikhtiar manusia lah, hamba lah di Betul. situ. Itu menuju kewalian. Betul. Yang kemudian, nah yang kedua ini thariqul minnah atau anugerah. Kalau dia langsung apa bahasa antum tadi tiket langsung dapat. Tiket Tiket langsung dari Tuhan. Tuhan. Nah,